Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiati dari kelas 10 RPL 4. Saya akan menceritakan tentang legenda Malin Kundang. Cerita legenda Malin Kundang. Pada zaman dahulu, ada cerita di perkampungan nelayan pantai air manis. Hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubaya dan anak laki-lakinya yang bernama Malin. Mande Rubaya sangat menyayangi anaknya, yaitu Malin. Malin adalah anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya bisa bekerja sebagai penjual kue. Namun, pada saat itu tiba-tiba Malin jatuh sakit yang amat keras, hingga hampir mengambil nyawanya. Namun, berkat usaha Mande Rubaya, Malin dapat sembuh. Setelah sembuh, Malin sangat disayangi oleh ibunya. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena pada saat itu ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, jangan pergi. Ibu takut terjadi sesuatu padamu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini, temani ibu," ucap ibunya. "Tenanglah Bu, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ucapnya. "Ini kesempatan Bu, karena belum tentu setahun sekali akan ada kapal besar yang merapat ke pantai air manis. Aku ingin merubah nasib kita Bu. Izinkanlah," pinta Malin. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali nak, Ibu akan terus menunggumu." Walau dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Mande Rubaya memberikan 7 bungkus nasi yang dibungkus daun untuk bekalnya di perjalanan. "Ini bekalmu nak," ucap ibunya. Lalu Malin pergi meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang sangat terasa lambat bagi Mande Rubaya. Ia selalu melihat ke pantai, menanti anaknya untuk cepat kembali. Ia selalu bertanya kepada awak atau nakhoda yang merapat di pantai, "Apakah kau melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja?" Namun tidak ada jawaban satupun yang diberikan kepada Mande Rubaya. Tahun demi tahun berlalu. Kini Mande Rubaya semakin tua, jalannya pun kini mulai terbungkuk-bungkuk. Hingga pada suatu hari, ada seorang nakhoda yang dulunya membawa Malin memberikan kabar bahagia kepada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau, Malin kini telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya. "Malin, cepatlah kau pulang. Ibu kini semakin tua. Kapan kau pulang, nak?" Pada suatu hari, terlihat sebuah kapal besar yang mendekat ke pantai air manis. Semakin kapal tersebut mendekat, terlihat 2 orang anak muda yang berdiri di ajungan. Terlihat pakaiannya berkilauan terkena sinar matahari. Wajahnya dihiasi senyuman karena disambut oleh masyarakat pantai tersebut. Mande Rubaya ikut menyambut kapal tersebut. Begitu ia melihat pemuda yang ada di depannya, ia langsung memeluknya. "Malin anakku, kau anakku kan? Mengapa kau tak memberi kabar?" tanyanya sambil menahan isak tangis. Sebelum Malin menjawab, istrinya meludah dan berkata, "Wanita jelek ini ibumu? Mengapa dulu kau berbohong padaku? Dulu kau bilang bahwa ibumu sederajat sama denganku." Dengan cepat Malin mendorong ibunya sampai tersungkur ke pasir. "Wahai wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya dengan kasar. Mande Rubaya terkejut dengan perilaku anaknya. "Malin, Malin anakku, ini ibumu nak. Mengapa kau menjadi seperti ini?" Saat Malin Kundang melihat wanita tua itu akan memeluk kakinya, dengan cepat ia menendangnya. "Hai wanita tua, ibuku tidak sepertimu, tidak melarat dan kotor." Mande Rubaya menangis hingga pingsan. Saat ia sadar, ia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, bila ia bukan anakku, aku akan memaafkannya. Namun bila ia anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya dengan pilu sambil terisak. Tiba-tiba, cuaca laut yang tadinya cerah kini menjadi mendung.
Hujan deras turun disertai badai. Kapal Malin Kundang yang sedang berlayar pun hancur. Hingga esok harinya terlihat sebuah batu yang menyerupai seorang manusia. Batu itu adalah batu Malin Kundang yang telah dikutuk oleh ibunya. Pesan moral yang dapat diambil, janganlah kita durhaka kepada orang tua dan bersikap kasar kepadanya. Terima kasih.